Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzi, MPT, selaku dosen mata kuliah manajemen proyek dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang perencanaan dalam sebuah manajemen proyek. Saya tidak sendiri di sini, ada teman-teman saya yaitu Himatul Maulidia dan Aziska Farinada. Baik, lanjut ke pembahasannya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian perencanaan proyek. Perencanaan proyek adalah suatu penyusunan kegiatan atau aktivitas yang menjadi tujuan proyek agar proyek dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Perencanaan proyek merupakan celah pertama pada langkah-langkah, sumber daya, dana, dan jadwal yang diinginkan untuk menyelesaikan proyek. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan proyek. Yang pertama yaitu sebagai dasar tujuan dan pengembalian keputusan untuk mengembangkan proyek. Yang kedua yaitu sebagai sarana komunikasi yang perlu diketahui oleh semua pihak. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi manajer proyek dan stakeholder untuk memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Yang keempat, sebagai alat untuk menciptakan efektivitas dan efisien di segala aspek. Next. Dan selanjutnya, tujuan perencanaan proyek. Yang pertama yaitu mencapai pengertian bersama mengenai pengembangan tugas. Yang kedua yaitu mendapatkan suatu pandangan menyeluruh dari proyek yang akan dikerjakan. Yang ketiga, meletakkan dasar untuk mengalokasikan dan menetapkan sumber daya yang diperlukan dalam proyek. Yang keempat yaitu mengidentifikasi suatu program dari pengawasan dan kontrol. Untuk komponen dalam perencanaan proyek yaitu yang pertama, ruang lingkup. Ruang lingkup ini menjaga agar proyek tidak mengalami pengembangan anggaran atau keterlambatan waktu selesai, serta agar proyek berjalan dengan baik dan tidak melewati batasnya. Yang kedua yaitu jadwal proyek. Jadwal sangat penting karena mempengaruhi dengan proyek. Keterlambatan jadwal dapat memicu pada pengembangan biaya lokasi kerja yang lebih banyak. Maka agar proyek tersebut tetap berjalan, manajer proyek perlu planning yang perlu dibahas dan sesuai alurnya. Yang ketiga yaitu alokasi dana. Perencanaan suatu anggaran itu bisa meminimalisir pemborosan dan kesia-siaan. Maka dari itu alokasi dana itu sangat perlu dilakukan untuk perencanaan sebuah proyek. Yang keempat, prosedur dan mekanisme. Komponen ini sangat penting untuk dijelaskan agar proyek bisa berjalan sesuai alur, tujuan, maupun sistem yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek tersebut. Yang kelima yaitu pengontrolan. Dalam fungsi pengontrolan, manajer memastikan bahwa proyek masih berada pada jalur yang akan sampai pada tujuan tersebut. Yang keenam, resiko dan solusi. Dalam komponen ini, manajer dan anggota proyek mengetahui resiko yang akan dihadapi nantinya saat menjalankan proyek yang sudah dipersiapkan tentang jalan keluar maupun solusinya. Yang terakhir yaitu komunikasi. Hal ini sangat penting, terutama hubungan antara manajer dan anggota proyek agar tidak terjadi salah paham dalam melaksanakan proyek. Baik, selanjutnya mengenai kerangka kerja logis proyek. Kerangka kerja logis proyek adalah salah satu alat untuk perencanaan proyek dan pemantauan evaluasi. Hal ini memuat latar belakang gagasan tentang proyek yang akan direncanakan atau dibangun. Kerangka kerja logis pada proyek dibuat pada tahap awal perencanaan proyek berdasarkan pertimbangan latar belakang pemikiran apa yang akan dicapai pada setiap tahapan proyek, sehingga dapat mempertajam logika perencanaan proyek yang diberikan pada setiap tingkat tujuan dan dalam pengembangannya, dari evaluasinya, kapan proyek tersebut akan dilaksanakan.
Selanjutnya, tahapan dalam mengerjakan kerangka kerja proyek, yaitu pertama identifikasi proyek yang meliputi mewawancarai pemangku kepentingan utama, identifikasi pemangku kepentingan yang lebih luas, dan mulailah menganalisis pemangku kepentingan. Yang kedua, analisis masalah dan situasi, wawancara kelompok dan fokus. Caranya yaitu mewawancarai kelompok fokus. Yang kedua, memfasilitasi pertemuan partisipatif. Dan yang ketiga, analisis pemangku kepentingan, masalah, dan tujuan dalam sebuah proyek yang akan dibuat. Yang ketiga, ada desain visioner dan partisipatif. Kegiatannya yaitu memfasilitasi pengembangan visi dan misi bersama secara partisipatif di antara kelompok pemangku kepentingan. Dan yang keempat adalah perencanaan proyek, yaitu menyusun kerangka kerja logis untuk mencerminkan proses partisipatif. Dan yang kelima ada penulisan proposal proyek, yaitu ambil dari analisis masalah dan kerangka logika yang sudah kalian buat tadi. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.